Sekarang kita maju ke pembicara berikut. Ini luar biasa Ibu Silvana Maria Apitulei, Pendeta Silvana Maria Apitulei. Sesungguhnya saya mau bocorkan kepada Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak sekalian, Pendeta Silvana sedang sakit, sedang terkena penyakit cikungunya ini. Tadi saya ragu-ragu mau bilang, tapi karena itu mohon izin nanti Pendeta Silvana mungkin tidak akan memberikan on cam karena beliau lagi dalam perawatan. Karena itu saya mengajak Kakak Silvana Apitulei untuk menyampaikan seperti apa boleh dari kacamata Komisioner Perlindungan Anak Indonesia, karena kita tahu Pendeta Silvana ini sebagai komisioner di KPAI bertugasnya di bidang politik memang. Dan maka dalam 1 tahun terakhir ini Kak Silvana ini sangat-sangat sibuk. Banyak sekali pelanggaran yang didapati oleh KPAI, terutama terkait pemilu dan pelanggaran hak anak. Silakan saya mengundang Kak Sil, Pendeta Silvana untuk membawakan dari perspektif pegiat HAM dan perlindungan anak serta perempuan. Silakan. Silakan Pendeta Silvana, 10 Terima sampai 15 kasih menit ke Sonya. depan. Iya, terima kasih Sonya untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang menuju sore ya, udah mau sore ya. Sore ini Kak. Ya. Selamat siang, Pendeta Sil. Selamat siang Ibu Ketua. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Iya, ini mungkin karena kelelahan jadi virus gampang masuk. Terima kasih banyak untuk undangan yang disampaikan kepada saya. Salam untuk kita semua. Mau bilang salam sehat, saya sendiri sakit. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin, amin. Apakah ada bapak-bapak? Kalau ada bapak-bapak bagus juga, karena dalam dalam realita nanti kalau di sini ada calon-calon anggota legislatif, mereka kan akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan bapak-bapak politisi ya. Nanti saya akan informasikan hasil riset kecil-kecilan di antara perempuan-perempuan calon anggota legislatif Kristen yang pernah saya lakukan. Ya, jadi pertama-tama saya menyambut dengan gembira ya inisiatif PWKI periode ini yang melakukan webinar nasional ya berjudul meningkatkan peran perempuan di parlemen. Waktu pertama kali Sonya menghubungi saya senang sekali dan langsung bilang iya gitu ya. Kenapa? Karena PWKI sebenarnya cukup konsisten melakukan pendidikan politik. Sejak tahun 1999 ketika pemilihan anggota legislatif langsung ya pertama dilakukan, itu saya bersama dengan beberapa teman dari PGI itu melakukan program pendidikan politik dan antara lain bekerja sama dengan PWKI. Nah, seingat saya memang pengurus PWKI terutama yang berbasis di GPIB Jemaat Bukit Muria, tadi saya lihat ada beberapa ibu ya hadir, kemudian berbasis di GPIB Jemaat Paulus, nah itu biar ibu-ibu itu mereka adalah para aktivis PWKI yang bergiat dalam program-program pendidikan politik kami di Jakarta. Tapi yang kami lakukan bukan hanya di Jakarta, itu di beberapa provinsi di Indonesia tahun 99, dan di setiap provinsi pasti PWKI terlibat. Demikian pula program pendidikan politik yang kebetulan saya koordinatornya, ya program itu diselenggarakan atas nama PGI, kemudian bekerja sama dengan KWI ya, jaringan JMP KWI ya, jaringan mitra perempuan kalau saya tidak salah namanya, itu
tahun 2004 kami menyelenggarakan pendidikan politik di seluruh Indonesia dan di beberapa provinsi di mana PWKI aktif, kami selalu mengundang dan mereka cukup aktif. Demikian pula pemilu, jadi 2004 itu pilpres langsung pertama gitu ya, 2004, dan itu sangat penting. Sementara pilegnya, pemilihan anggota legislatifnya sudah dimulai tahun 99. Kemudian tahun 2009 saya membantu karena tahun 2009 saya sudah di Komnas Perempuan, jadi saya tidak bisa lagi memimpin program pendidikan politik di PGI. Itu saya menemani sebagai fasilitator Ibu Titi Sumbung dan kawan-kawan. Pasti teman-teman tahu ya, Bu Titi Sumbung almarhumah, beliau adalah pimpinan PDPOL kalau saya tidak salah nama organisasinya ya. Nah, jadi selama 10 tahun 99 sampai 2009 itu PWKI cukup aktif terlibat dalam program-program pendidikan politik yang diselenggarakan di lingkungan perempuan Kristen. Itu artinya perhatian dan partisipasi PWKI dalam isu-isu kebangsaan, nasionalisme dan kebangsaan itu konsisten dan terus dilakukan sesuai dengan situasi dan konteks perempuan-perempuan anggota PWKI di wilayah mereka. Dan tampaknya mereka diinspirasi ya, terus diinspirasi oleh cita-cita pendirian PWKI. Tadi betul sekali yang Ibu Ketum dalam refleksinya ya, PWKI itu didirikan sebagai respons perempuan Kristen terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi dia berdiri beberapa bulan setelah Indonesia merdeka. Jadi itu artinya isu-isu nasionalisme dan kebangsaan harus tetap menjadi salah satu agenda utama dari PWKI. Nah, yang kedua, dengan demikian dari sejarah pendidikan politik dan voter education, pendidikan pemilih ya, jadi pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang saya lakukan bersama-sama PWKI selama 10 tahun itu, saya mendapatkan cukup banyak informasi yang berharga dari lapangan. Ya, dari lapangan bagaimana politik perempuan Kristen secara konseptual maupun secara praktis yang dihidupi oleh para perempuan Kristen sehari-hari. Nah, yang pertama sebenarnya halo? Terdengar, lanjut. Ya, ya, barusan seperti ada yang bocor. Ya, jadi yang pertama sesungguhnya dari program-program pendidikan politik perempuan-perempuan Kristen bahkan ibu-ibu rumah tangga yang pendidikannya tidak tinggi dan aktivitasnya di rumah dan antara rumah dan gereja saja itu menyadari bahwa politik adalah sederhananya politik adalah seni pengambilan keputusan. Jadi bagaimana bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan oleh individu, oleh perempuan Kristen dalam hal ini ya, atau perempuan anggota PWKI katakanlah dalam hal ini, di dalam rumah, di komunitas, di gereja, di organisasi, di PWKI, maupun di masyarakat lebih luas, apalagi di tingkat negara, gitu. Nah, jadi kami melalui percakapan yang intens dengan para perempuan Kristen waktu itu ya, kami mengeksplor bagaimana karakter politik perempuan Kristen. Nah, tampaknya karakter dan warna katakanlah ya politik perempuan Kristen itu dipengaruhi oleh banyak faktor dan sayangnya diakui oleh kawan-kawan peserta pelatihan waktu itu bahwa faktor-faktor itu lebih banyak faktor eksternal
lebih banyak faktor eksternal yang menentukan karakter dan warna politik perempuan. Dalam politik dalam hal ini pengambilan keputusan ya, bagaimana perempuan mengambil keputusan. Nah, kalau di dalam terutama faktor eksternal itu terutama mereka-mereka yang memiliki katakanlah memiliki apa istilahnya? Kalau kita pakai terminologi relasi kuasa, para pihak yang memiliki kekuasaan atau dianggap memiliki kekuasaan lebih besar ketimbang individu perempuan itu, ya. Nah, misalnya dalam urusan rumah tangga lebih banyak didominasi oleh siapa yang paling kuat di dalam keluarga. Nah, biasanya bapak, ya. Lalu di komunitas, di gereja juga ya, biasanya hierarki itu terlihat ya, walaupun gereja-gereja yang umumnya yang berada dalam proses pelatihan kami itu gereja-gereja Protestan dengan tradisi yang cukup demokratis dan egaliter, tapi hierarki, bayang-bayang hierarki karena sebagai cerminan dari hierarki sosial di masyarakat itu juga terasa di gereja, sehingga seringkali para pihak yang seolah-olah memiliki kekuasaan lebih tinggi, lebih besar di komunitas itu, dialah yang menentukan. Gitu. Nah, pada zamannya PWKI sendiri pernah merasakan itu, ya, terutama sebelum 99 kalau saya tidak salah. Nanti Ibu Ketum bisa juga mengklarifikasi ya, mohon maaf kalau saya keliru, tapi PWKI juga punya pengalaman ketika ada masa di mana seolah-olah ada 1-2 pihak saja yang menentukan mati hidup PWKI, gitulah kira-kira ya. Nah, itu komunitas ya, di komunitas dan di gereja. Di gereja teman-teman yang memiliki peran dan posisi cukup aktif di gereja, mereka bisa mendeteksi bahwa politik di gereja juga mereka bilang tuh nggak kalah hebohnya daripada politik di DPR gitu ya. Jadi dengan kata lain, teman-teman menangkap betapa praktek-praktek politik yang atau seni pengambilan keputusan yang nir etika ya, yang tanpa etika itu bukan hanya terjadi di luar sana, tetapi juga terjadi di gereja. Itu karena apa? Itu karena tadi yang saya bilang, faktor hierarki sosial, relasi kuasa, dan faktor-faktor lain yang yang mendominasi dan ikut mempengaruhi politik perempuan, sehingga dalam banyak hal kemudian perempuan menjadi pasif, ya. Karena menghadapi barikade politik mereka yang merasa memiliki kekuatan lebih di komunitas maupun di gereja ya. Dan para perempuan ini mengalami peminggiran begitu. Nah, dan di masyarakat, di negara itu kondisinya lebih saya nggak mau bilang ya lebih memprihatinkan lah ya. Saya nggak mau bilang lebih bikin putus asa gitu ya, karena memang laporan teman-teman yang di lapangan, calon baik para perempuan yang mengikuti pelatihan saja ya, atau juga perempuan calon anggota legislatif, mereka menghadapi banyak sekali kendala untuk bisa berada di arena politik negara dan memainkan peran sebagai perempuan politisi dengan etika. Ya, tidak mudah bagi mereka. Bahkan proses untuk menjadi anggota legislatif sudahlah sangat sulit, dan proses ketika mereka mau berkompetisi di lapangan itu menjadi kesulitan yang lebih besar lagi ya.
Ini saya ingat terutama teman-teman di Papua karena tahun 99, 2004 dan 2009 itu saya juga berkeliling di Papua untuk fasilitator program pendidikan politik kami. Mereka melaporkan betapa banyak sekali kendala yang mereka hadapi internal dari partai politik maupun di kompetisi di antara sesama caleg, kemudian sikap politik masyarakat, artinya pilihan masyarakat yang juga sangat ditentukan oleh politik uang, itu membuat frustrasi. Nah, dan karena itu tidak banyak perempuan yang survive menjadi anggota legislatif jika ia tidak satu, dia tidak katakanlah memiliki posisi yang kuat di dalam internal partai politik. Dua, jika dia tidak punya cukup modal. Ya. Bahkan saya mendapati kasus di tahun-tahun itu, juga kasus-kasus lain ketika saya masih di Komnas Perempuan ya, laporan-laporan dari lapangan, saya mendapati kasus di mana perempuan-perempuan calon anggota legislatif yang sudah berkorban begitu banyak, berkorban segalanya sampai kehabisan semua harta miliknya gitu, dan dia tidak terpilih dan dia kemudian mengalami trauma yang cukup besar dan dia memutuskan mundur dari semua aktivitas sosial dan kembali ke rumah gitu ya. Nah, ini artinya jadi pilihan politik dan sikap politik perempuan Kristen dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan tidak mudah bagi perempuan untuk menjadi dirinya sendiri, karena itu dalam pelatihan-pelatihan bersama PWKI saya harap kalau ada ibu-ibu PWKI yang waktu itu ikut, terutama ibu-ibu dari Bukit Muria maupun dari Paulus ya, dalam pelatihan-pelatihan bersama dengan PWKI itu selalu dimulai dengan sesi siapa diriku gitu ya, sesi tentang siapa sih perempuan itu gitu dan mengapa dia harus ikut mengambil keputusan secara proaktif gitu ya, baik baik di rumah maupun di masyarakat gitu, juga dalam hal ini di level politik negara gitu. Nah, rupanya itu selalu penting ditekankan karena kendala bahkan hambatan yang berlapis-lapis yang dihadapi oleh perempuan dalam mengeksekusi hak politiknya, sekaligus juga mengaktualisasikan suara dan pilihan-pilihan politiknya. Gitu. Nah, yang berikut dari ya? Masih ada waktu berapa banyak, Son? 2 menit. 2 menit, oke. Yang berikut, para perempuan peserta pelatihan kami itu juga menyatakan, terutama pelatihan di tahun 2004-2009 ya, saya ingat tahun-tahun sesudah. Di tahun-tahun itu, partisipasi perempuan di politik jadi jauh lebih populer gitu ya. Populer setelah tahun 99 memang euforia, semacam bukan euforia, tapi semacam terjadi semacam ruang demokrasi yang dibuka dan perempuan mau sebanyak-banyaknya berpartisipasi di ruang negara yang makin demokratis ini. Nah, jadi tahun 99 sesungguhnya adalah ruang berlatih yang sangat baik, dan tahun 2004-2009 sudah bisa dilihat ide-ide, konsep-konsep politik yang lebih artikulatif lah, katakanlah di kalangan perempuan. Nah, pada tahun-tahun itu kami bicara soal politik dengan etika dan bagaimana caranya agar partisipasi perempuan dalam politik itu satu menghasilkan, jadi menghasilkan katakanlah kalau di ruang legislatif ya, menghasilkan regulasi
yang penting, yang melindungi dan memenuhi hak-hak asasi perempuan, anak-anak, dan kelompok-kelompok marginal lainnya, gitu ya. Nah, itu soal lagi, ya, persoalan lagi. Karena apa? Karena perempuan harus mengikuti politik, agenda politik, partai politik di mana dia menjadi anggotanya gitu. Jadi apabila partai politiknya sedang memperjuangkan undang-undang yang dimaksud, ya misalnya katakanlah undang-undang PKDRT gitu ya. Nah, atau di level daerah kebijakan mengenai pendidikan misalnya. Nah, itu kalau partai politiknya tidak setuju, ya dia nggak bisa apa-apa gitu. Atau ya katakanlah kekuatannya tidak bisa dia eksekusi dengan leluasa karena dia sungguh-sungguh harus memperhitungkan posisi politik partai politik di mana dia berkarya gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya perempuan anggota legislatif tidak tersedot dalam gelombang politik uang. Ya, nah, mengenai ini saya sedang bicara sudah bicara dengan beberapa perempuan calon anggota legislatif Kristen ya tahun ini ya dalam rangka tugas saya di KPAI kemarin memantau eksploitasi anak dalam politik. Mereka mengatakan kami tidak bisa menghindar dari political cost, ya, jadi biaya politik. Dan yang dimaksud biaya politik di sini ini termasuk politik uang. Jadi ini sudah mewabah di mana calon anggota legislatif tidak bisa tidak harus menggunakan politik uang untuk memenangkan suara para pemilih. Nah, ini tantangan yang sangat serius bagi perempuan calon anggota legislatif. Kalau di sini ada, saya berharap nanti ada yang bicara soal ini. Nah, itu sebabnya Son yang politik yang ideal, politik feminis katakanlah atau politik perempuan Kristen yang ideal masih terus-menerus harus kita rumuskan dan kita perjuangkan kalau kita bisa menemukan rumusan yang ideal ya. Tapi saya mau mengusulkan agar kita mengarahkan politik of care bagi para perempuan calon anggota legislatif agar mereka memperjuangkan politik of care itu baik secara internal maupun secara eksternal kalau mereka berkarya di ruang-ruang legislatif ya di level negara. Terima kasih Son. Baik, terima kasih. Mari kita beri respon buat Kak Silvana Apitulai meskipun sedang sakit, dirawat, tetap mau menjadi pembicara luar biasa karena ini konsen dari Kak Silvana untuk PWKI. Saya kira ini luar biasa dan apa yang disampaikan di poin terakhir oleh Pendeta Silvana Apitulai ini sangat penting karena biaya politik ini memang tinggi sekali Kak Sil. Jangankan jangan dulu bicara tentang politik uang. Pada saat menjadi caleg, itu dia sudah harus mempersiapkan modalnya. Emang kalau pergi ke tempat pertemuan-pertemuan umum terbuka nggak pakai modal katanya. Belum yang ATK dan lain-lainnya. Nah, kalau begitu bagaimana perempuan? Apalagi kalau tadi yang diingatkan oleh Pendeta Silvana, bagaimana jangan sampai perempuan ini menggunakan diksi tersedot oleh gelombang politik uang yang kita tahu bersama sulit untuk dihindari oleh perempuan. Bayangkan ya, ini maka politik of care yang tadi disampaikan Kak Silvana Apitulai ini menjadi patut kita renungkan. Baik, saya tidak mau berlama-lama. Terima kasih sekali lagi Pendeta Silvana Apitulai, komisioner KPAI tapi juga pegiat perempuan dan HAM.